Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa hari ini saya mendapatkan banjir komentar requestan untuk membahas tentang Nikuba, sebuah teknologi yang konon katanya bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Yang ini tentu saja membanggakan karena ini adalah buatan masyarakat Indonesia atau buatan orang Indonesia. Yang sayangnya dalam narasi itu adalah bahwa teknologi ini tidak diakui oleh orang-orang Indonesia dan diabaikan oleh para ilmuwan di Indonesia, tetapi kemudian diterima oleh ilmuwan-ilmuwan dari luar dan bahkan sempat mendapatkan kontrak dari perusahaan-perusahaan raksasa otomotif di dunia. Di antaranya adalah Ducati dan Ferrari. Begitulah cerita yang kemudian beredar di masyarakat. Tapi secara pribadi saya menganggap bahwa berita ini adalah sesuatu yang janggal gitu, penuh kejanggalan. Kalau misalkan kita mau melihat dari konteksnya, dari kontennya, dan dari bagaimana dia menjadi viral, ini penuh kejanggalan. Coba kita uraikan beberapa masalah ya. Yang pertama itu adalah bahwa teknologi Nikuba ini konon katanya adalah sebuah teknologi yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar dan katanya dibuat oleh orang Indonesia. Ini sebenarnya tidak begitu Baraya, karena teknologi mengubah air menjadi bahan bakar itu sudah diwacanakan, bahkan sudah dibuat itu tahun 1960-an. Dan karena tuanya teknologi ini sampai dunia-dunia fantasi kita atau dunia-dunia realita kita itu tetap sama-sama berlomba untuk mendapatkan itu gitu. Di dunia fantasi kita menemukan misalkan Tony Stark dengan energi yang ada di dadanya itu kan juga sebenarnya mengambil ide yang seperti ini. Dan kalau misalkan di dunia nyata itu kita menemukan ITER, sebuah teknologi yang diupayakan oleh dunia, oleh Cina, oleh Uni Eropa, oleh India, oleh Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya untuk menciptakan energi ramah lingkungan di masa depan. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa teknologi ini belum selesai sampai sekarang karena ada beberapa hambatan fisika yang berhubungan dengan itu. Tetapi intinya adalah bahwa teknologi ini bukan teknologi baru atau apalagi dibuat sama orang Indonesia, tetapi ini adalah teknologi yang sudah diwacanakan lama. Kan inti dari teknologi ini adalah air itu adalah senyawa yang terdiri atas hidrogen dan oksigen. Dan mengingat bahwa hidrogen itu adalah sumber bahan bakar terbesar di alam semesta, bahkan yang menyalakan matahari selama ini sampai sejauh ini itu adalah hidrogen, maka hidrogen itu bisa kita gunakan juga untuk menjadi sumber energi. Air itu kemudian kita pecah persenyawaannya menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, hidrogen itulah yang kemudian diubah menjadi bahan bakar. Kan begitu narasi ceritanya itu. Tapi yang jadi masalah di sini sebenarnya adalah bahwa ketika kita berusaha untuk memecah persenyawaan air itu menjadi unsur-unsur yang ada, maka itu membutuhkan energi, menyerap energi, bukan menghasilkan energi. Dan ini adalah satu di antara sekian hambatan fisika yang membuat teknologi ITER dan sebagainya sampai sekarang masih belum terrealisasi, kecuali di dunia fantasi yang dunia Marvel itu yang Tony Stark itu begitu. Jadi kalau misalkan sekarang dikatakan bahwa itu yang membuatnya adalah orang Indonesia, membuat membuat air menjadi bahan bakar, dan itu digaungkannya sekarang, maka saya secara keseluruhan menganggap bahwa berita ini berlebihan gitu. Itu yang pertama. Kemudian kejanggalan yang kedua itu adalah menyangkut keviralannya. Jadi kenapa viralnya baru sekarang? Saya tolong garis bawahi kalimat saya ini ya. Saya yakin keviralannya tidak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Karena ini sebenarnya bukan viral, tapi ini diviralkan. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memviralkannya. Bahkan kalau misalkan Baraya ngecek media-media, cerita tentang Nikuba ini juga sudah pernah viral atau diviralkan tahun 2002. Dengan cerita yang sama, ada bapak-bapak dari TNI yang kemudian menciptakan alat yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar dan sudah diuji cobakan sehingga menempuh perjalanan sekian-sekian dan sebagainya. Itu tahun 2002 2022 tahun lalu itu udah. Dan kemudian hilang dengan sendirinya, kemudian sekarang diviralkan lagi gitu. Jadi ada pihak yang mencoba untuk memviralkannya dan dengan narasi yang sama, yaitu ada teknologi yang dibuat oleh orang Indonesia, yang membanggakan oleh orang Indonesia, tetapi kemudian ditolak oleh negaranya sendiri dan kemudian mulai dilirik oleh negara-negara yang lain begitu. Nah, makanya karena video ini diminta 2 hari yang lalu, mungkin ketika video ini dibuat sekarang, saya ragu apakah masih viral gitu. Mungkin sudah turun keviralannya gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita lihat aja ya coba. Dan yang ketiga yang membuat janggal juga adalah karena gini Baraya, keviralan ini nampaknya sengaja dibuat oleh orang-orang tertentu secara tergesa-gesa, secara terburu-buru gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat media-media yang memberitakannya, itu ada banyak sekali kejanggalan. Misalkan CNN itu 2 kali atau beberapa kali bahkan menyebut bahwa
Nikuba alat pengubah air menjadi BBM. Betapa sembrononya kan. Jadi ya kalau misalkan medianya adalah media abal-abal, media biasa-biasa aja, itu gak jadi masalah mungkin. Tapi ini CNN. CNN itu adalah media internasional yang buka cabang di Indonesia, dan karenanya standar jurnalisme mereka itu seharusnya tinggi kan begitu. Tapi di sini mereka bahkan bikin judul Nikuba alat pengubah air menjadi BBM, menjadi bahan bakar minyak. Air itu gak bisa dirubah menjadi bahan bakar minyak, gak bisa berubah jadi minyak Baraya. Air itu bisa saja dirubah menjadi sumber energi, tetapi bukan berarti dia dirubah menjadi bahan bakar minyak. Dan seandainya ada sebuah teknologi yang bisa atau memampukan manusia untuk menciptakan air berubah menjadi minyak, misalkan seandainya seperti itu ya, cerita asli di video, cerita asli di kisah keviralan ini bukan mengubah air menjadi minyak, tapi mengubah air menjadi sumber energi atau bahan bakar gitu, dengan memecahnya menjadikan atom hidrogen, kemudian atom hidrogen itulah yang digunakan sebagai bahan bakar gitu. Tapi CNN bahkan sampai begitu sembrononya menyebut jadi bahan bakar minyak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, tapi ini menunjukkan bahwa ini terburu-buru, ini sembrono orang yang mencoba untuk memviralkannya gitu. Atau misalkan kita juga melihat IDM Times sampai menyebut di judulnya Nikuba dikontrak Ferrari dan Ducati. Saya nggak bisa membantahnya karena sebenarnya dalam narasi di tulisan-tulisan bawahnya itu juga ada penjelasannya bahwa Ferrari dan Ducati itu baru melirik, baru tertarik dan kemudian mempersilahkan untuk melakukan demonstrasi di Italia begitu kepada pihak Nikuba. Plus ada kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang tidak jelas bagaimana bentuk kerjasamanya. Nah, jadi di narasi di situ dijelaskan bahwa belum jelas bentuk kerjasamanya seperti apa, tapi di judul sudah dikatakan dikontrak. Nah, ini nggak tahu sengaja atau tidak, tapi yang menunjukkan bahwa keviralan ini disengaja oleh pihak tertentu secara terburu-buru. Begitu. Dan kenapa siapa orang yang mencoba untuk memviralkannya, dan dalam kondisi yang terburu-buru ini saya tidak tertarik untuk mencari siapa orang itu karena memang itu tidak terlalu penting. Saya hanya menduga bahwa orang yang dimaksud itu adalah orang yang sangat baik, orang yang memiliki nasionalisme yang sangat tinggi, tetapi tidak realistis gitu. Jadi ide gagasan yang dia bawa sebenarnya bukan hanya Nikuba. Ide gagasan yang dia bawa untuk orang yang memviralkan ini sebenarnya adalah kekecewaan terhadap masyarakat dan pemerintah Indonesia ketika mereka terus-menerus mengabaikan sains dan teknologi, sehingga kita menjadi bangsa yang mediocre gitu dalam tanda kutip ya. Coba kita misalkan lihat apa yang mencoba ya menganalisis atau meneropong apa yang ada dalam benak orang yang mencoba memviralkannya. Di Indonesia itu ada sekitar 280 juta manusia. Dari 280 juta manusia itu ternyata yang masuk gelar doktor itu hanya 30 ribu. Dan dari gelar doktor yang 30 ribu itu hanya sekitar 6 ribuan saja jumlah profesor di Indonesia. Dan dari jumlah 6 ribuan profesor di Indonesia itu kebanyakan masuk di jurusan agama yang terbanyak, kemudian ekonomi, kemudian hukum. Itu saja. Artinya apa? Jumlah saintis jauh-jauh lebih sedikit. Dokter spesialis mungkin bisa dihitung belasan gitu. Dokter spesialis jantung gitu atau spesialis DNA saya pikir cuma satu di Indonesia gitu. Pokoknya mah yang berhubungan dengan sains itu jumlahnya sedikit dari 280 juta manusia gitu. Kan luar biasa mengerikannya. Nah, dari jumlah yang sangat sedikit itu pun kebanyakan masuk ke dalam ranah-ranah yang bukan sains gitu. Nah, ini kan membuat kecewa gitu. Dan karena itulah maka banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang tidak diterima di dalam negeri. Karena kalau misalkan ada temuan-temuan atau ada upaya-upaya, ada proyek-proyek, ada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan sains, itu biayanya cekak, apa-apanya sedikit, minatnya juga sedikit dan sebagainya. Sehingga banyak sekali orang-orang Indonesia yang kompeten di bidang itu, di bidang sains, kemudian harus mengembangkannya di luar negeri. Kita bahkan memiliki salah satu ikon orang jenius di Indonesia, yaitu Pak Habibie, yang sama sekali tidak berkembang di Indonesia. Tapi dia dikembangkannya di luar negeri, di Jerman, begitu kan? Itu masalahnya. Nah, kekecewaan inilah mungkin yang membuat orang yang dimaksud itu mencoba untuk memviralkan. Jadi sekali lagi saya tidak membutuhkan mengetahui siapa orang yang berusaha untuk memviralkan ini, tetapi saya menduga bahwa ide gagasannya, pikiran dari upaya orang memviralkan ini adalah karena idealisme dia, karena nasionalisme dia, sekaligus juga karena kekecewaan melihat bangsa Indonesia yang seperti ini gitu. Tapi Kenapa harus kecewa gitu? Maksud saya adalah kenapa kecewanya hanya pada bagian ini? Karena sebenarnya kita bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sampai sejauh ini
tidak ramah terhadap ilmuwan dan resisten terhadap sains. Kita itu adalah salah satu bangsa yang paling banyak membunuh bibit-bibit atau jenius-jenius di dunia sains. Kok bisa seperti itu? Coba mari kita runut, mari kita evaluasi sama-sama gitu. Mari kita buka dengan pikiran yang gamblang gitu, yang terbuka gitu ya. Jangan dulu menghakimi, tapi coba cek apa yang saya pikirkan ini benar atau tidak, apa yang saya sampaikan ini nyata atau tidak. Jadi bangsa Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang paling banyak membunuh kreativitas, paling banyak membunuh masa depan orang-orang jenius. Jadi misalkan ketika kita masih kecil, waktu belum sekolah gitu ya, otak kita, pikiran kita tuh benar-benar berwarna gitu, merah, kuning, hijau, segala rupa di sana sini gitu. Dan imajinasi kita itu adalah imajinasi yang sangat-sangat kuat. Ada yang pengen jadi Ultraman lah, ada yang pengen jadi pesawat lah, bukan jadi pilot tapi pengen jadi pesawat, atau maksudnya bisa terbang atau segala rupa. Kita tuh otak-otak kita itu adalah otak orang-orang jenius gitu. Tapi kemudian ketika kita masuk sekolah, misalkan TK gitu ya, atau SD kelas 1 gitu ya. Nah, kejeniusan kita itu mulai diberangus. Khususnya waktu kecil itu yang diberangus itu adalah calon-calon atlet luar biasa dan seniman-seniman jenius di masa depan itu langsung dibunuh ketika dia masuk sekolah SD gitu. Di antaranya apa? Ketika ada anak kecil misalkan yang dia senang dengan sampul buku yang warna-warni, yang ada gambar mobil, gambar pahlawan super, gambar anime apa dan sebagainya, itu yang warna-warni itu yang sebenarnya jelas-jelas telah menghidupkan imajinasi dalam pikirannya itu, yang telah membuat otaknya itu bergejolak ke sana ke sini gitu, pengen ikut menggambar, pengen apa gitu, yang itu adalah karakteristik orang jenius, itu kemudian tiba-tiba dibantai sama gurunya. Gurunya bilang, anak-anak nanti bukunya itu harus disampul rapih ya, disampul pakai sampul coklat yang gak ada gambar apapun kecuali warnanya hitam dan coklat saja dengan tulisan sukses bagi si rajin. Penghancurannya itu ternyata sistematis sejak awal gitu. Jadi orang-orang yang jenius, orang-orang yang ini, imajinasinya, sumber imajinasinya langsung ditutup di situ juga. Kemudian ketika dia berusaha untuk memberontak, misalkan dia waktu kecil masih pengen ngegambar di buku tulisnya, pengen menumpahkan gagasannya, imajinasinya dalam bentuk abstrak gitu. Lalu si gurunya mengatakan, kamu jangan coret-coret di buku ya, kamu nulis di sini ya. Hancur lagi. Jadi sejak kecil kita tuh memiliki sistem yang menghancurkan masa depan orang-orang jenius di bidang seni seperti itu. Atau kemudian masuk ke dunia atlet. Kenapa atlet-atlet kita itu tidak mendunia gitu? Jarang sekali yang bisa sampai ke dunia. Ya karena sejak kecil dibantai, sejak kecil dibunuh. Jadi ada anak yang ahli misalkan senang main futsal. Apa yang dilakukan sama guru dan orang tuanya? Jangan main futsal. Jangan apa? Kamu harus belajar matematika, kamu harus belajar bahasa Indonesia, kamu harus belajar bahasa ini dan sebagainya. Dan akhirnya sumber kesenangan dia, hobinya, bakatnya, minatnya, yaitu mengekspresikan diri dengan kegiatan-kegiatan kinestetik, berlari, berteknik, berskill, atau dalam permainan olahraga, permainan basket dan sebagainya, itu berhenti di situ juga. Gara-gara apa? Gara-gara main bola tidak boleh mengalahkan bahasa Indonesia, tidak boleh mengalahkan matematika dan sebagainya. Jadi atlet-atlet kita itu, kalau misalkan ada sekarang yang jadi atlet itu karena dia mencoba untuk melatih ke dunia formal, ke sekolah bola, ke apa gitu. Sedangkan bakat-bakat yang aslinya itu sudah dibunuh sejak awal. Ngeri kan? Itulah masyarakat kita. Makanya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang resisten terhadap orang-orang jenius. Dan ketika misalkan oke lah, orang-orang jenius di bidang seni, orang jenius di bidang olahraga itu sudah dibunuh. Lalu sisanya apa? Orang-orang sains juga dibunuh. Orang-orang yang ahli dalam logika matematika, misalkan ada orang-orang yang di masa depan akan menjadi Einstein baru, itu juga akan dihancurkan. Ketika apa? Ketika dia sekolah dan ketika dia belajar sama orang tuanya. Saya mohon maaf, bukan berarti mengeneralisir ya. Nanti dikatakan mengeneralisir lagi. Tapi saya jelaskan seperti ini Bara, ya gini ya. Ketika anak SMP lah ya, disuruh sama guru matematikanya atau guru fisikanya, kamu pecahkan rumus seperti ini, ada masalah begini, nanti dikasih rumusnya seperti ini. Kemudian si anak itu melihat masalahnya, kemudian dia bisa menemukan jawabannya sendiri, tetapi dengan rumusnya sendiri. Dan akhirnya apa? Gurunya bilang apa? Wah, nilai kamu 0. Karena apa? Karena walaupun jawabannya benar, kalau rumusnya salah, maka jawabannya salah. Yang dimaksud dengan rumusnya salah itu apa? Rumus yang tidak sesuai dengan guru, rumus yang tidak sesuai dengan buku. Padahal ketika si anak itu mampu bikin rumus sendiri, maka itu jauh lebih penting karena itu otentik. Berarti si anak itu penemu gitu.
Dengan gagasannya sendiri, dengan logikanya sendiri, dia mampu menemukan pemecahan dari masalah yang disampaikan oleh si gurunya. Tapi gurunya tidak mau tahu, gurunya tidak peduli. Gurunya mengatakan bahwa kalau jawabannya benar pun, kalau rumusnya salah, maka jawabannya dianggap salah. Artinya apa? Si murid itu disuruh atau dicekoki, didoktrin dengan ide-ide, dengan gagasan. Jadi belajar matematika itu bukan belajar logika, tapi belajar matematika itu belajar hafalan. Menghafal apa? Ya menghafal rumus-rumus yang diberikan sama guru. Jadi nanti kalau kamu mendapatkan masalah seperti ini, rumusnya harus seperti ini gitu. Si anak-anak itu nggak boleh untuk menemukan dengan gayanya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan logikanya sendiri. Akhirnya apa? Dunia sains di Indonesia hancur lebur sejak mereka masih SMP gitu. Sejak anak-anak jenius di Indonesia itu masih SMP, mereka sudah tidak diperkenankan lagi untuk menjadi penemu. Apalagi nanti di masa depan dia menemukan ini itu, ya pasti ditolak. Orang waktu SMP aja dia udah ditolak gitu. Iya kan? Nah, itulah masalah kita itu. Dan ketika misalkan si anaknya sudah SMA gitu, siapa lagi yang dibantai? Si yang dibantai itu adalah para filosof, tokoh-tokoh di masa depan yang akan menjadi orang-orang dengan pemikir-pemikir, orang-orang yang bisa bernalar dengan luar biasa dan sebagainya, itu juga dibantai. Karena apa? Karena setelah SMA, anak-anak juga kehilangan orientasi. Kenapa saya harus belajar seperti ini? Dan kalau misalkan si anak itu bertanya, Bu, kenapa saya harus belajar seperti ini? Atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana tapi filosofis gitu. Bu, kenapa kalau perempuan rambutnya boleh panjang, kalau laki-laki tidak boleh panjang gitu. Misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Coba Baraya cek, kalau ada siswa yang bertanya seperti itu kepada guru, apakah mungkin guru akan menjawabnya dengan benar? Kebanyakan guru akan mengatakan bahwa kamu gak usah nanyain yang seperti itu kan di luar materi. Kita belajarnya materi tentang ini, blank gitu. Jadi kalian itu hanya boleh bertanya tentang materi-materi yang berhubungan dengan apa yang diajarkan di buku gitu. Bolehkah siswa misalkan bertanya tentang sesuatu yang lebih filosofis gitu? Bolehkah siswa bertanya tentang sesuatu yang aneh? Bolehkah siswa itu bertanya tentang sesuatu yang dia amati langsung di lapangan? Tidak. Siswa tidak boleh dan tidak berkenan dan tidak berkewenangan untuk itu. Karena apa? Karena siswa hanya harus boleh belajar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah, guru, dan kurikulum. Iya kan? Ngalamin nggak ngalamin yang seperti itu? Ada pertanyaan yang mendesak dalam benak, tetapi ketika disampaikan di sekolah, di mana itu katanya adalah tempat belajar, kita justru malah tidak diizinkan atau tidak mendapatkan jawaban semestinya dari pertanyaan yang kita inginkan. Kan begitu. Artinya apa? Gagasan-gagasan kita, ide-ide kita, pikiran yang memberontak dalam benak kita itu tidak tersalurkan. Akhirnya kita mengalami apa? Disorientasi. Udah bakat kita sejak kecil, yang jadi seniman gagal, yang jadi atlet gagal, yang jadi saintis gagal, yang jadi filosof juga gagal. Dan setelah semuanya itu gagal, apa yang dikatakan oleh guru-guru, apa yang dikatakan oleh orang tua, apa coba? Kamu harus belajar yang rajin di sekolah, dapat nilai yang bagus, biar nanti gampang masuk universitas yang bisa membuat kamu mudah dapat lapangan pekerjaan. Artinya, siswa-siswa kita itu didesain untuk jadi buruh. Siswa-siswa kita itu didesain jadi budak korporat gitu. Jadi, sekolah sepanjang 12 tahun buat apa? Biar gampang ngelamar kerja. Nah, itu masalahnya. Jadi, mau jadi ilmuwan nggak boleh, mau jadi atlet nggak boleh, mau jadi seniman nggak boleh, mau jadi filosof nggak boleh. Ujung-ujungnya sekolah buat apa? Agar menjadi budak korporat. Nah, luar biasa kan? Itulah yang pada akhirnya menyebabkan dari 30 ribuan dokter di Indonesia dan dari sekitar 6 ribuan profesor di Indonesia, banyak di antara mereka juga yang sebenarnya tidak berkualitas karena mereka mendapatkan gelar akademis itu untuk mendapatkan pekerjaan. Baraya misalkan ketika sudah lulus SMA, apa yang pernah dipikirkan pertama kalinya? Ya kita harus mencari pekerjaan itu. Nyari pekerjaan gitu. Jadi betapa rendahnya motif kita itu karena ilmu pengetahuan atau gagasan atau ideologi atau apa yang kita pikirkan selama ini itu harus tunduk patuh pada pekerjaan, bahwa kita harus tunduk patuh pada buruh gitu. Jadi orientasi kita itu adalah buruh, sedangkan atlet atau cita-cita kita atau mimpi kita di masa kecil atau menjadi seniman atau menjadi saintis dan sebagainya, itu semuanya harus tunduk patuh pada itu. Makanya seniman kita sedikit, atlet kita sedikit sekali, saintis kita sangat sedikit, karena semuanya dimulai dari kegagalan dalam pola asuh di keluarga dan kegagalan sistem pendidikan kita untuk mencetak generasi yang handal. Mau bantah nggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.